Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Stianto. Di sini kita akan membahas tentang Global Airline Industry. Selamat menonton ya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian Global Airline Industry itu sendiri, lalu yang kedua ada Global Airline Industry, dan yang ketiga ada contoh masalah dari Global Airline Industry di Indonesia. Apa sih Global Airline Industry? Global Airline Industry adalah industri penerbangan global yang evolusinya dan kondisi saat ini, yang sumber kekuatan utamanya yang membentuk industri termasuk deregulasi liberasi di seluruh dunia. Tantangan industri penerbangan menyangkut masalah keuangan yang parah sejak tahun 2000 dan restrukturasi beberapa maskapai. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang peran industri penerbangan global. Industri penerbangan global menyediakan layanan bagi hampir setiap negara di seluruh dunia dan telah memainkan peran langsung dalam penciptaan ekonomi global, bahwa pesawat udara memiliki karakteristik internasional yang dapat menerobos batas-batas geografis negara. Yang terakhir, di sini kita akan membahas salah satu contoh masalah global airline industry di Indonesia. Sekitar 19 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 16 Januari tahun 2002, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 melakukan pendaratan darurat di Bengawan Solo, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 diberangkatkan dari Bandara Ampenan, Lombok pada pukul 8.32 menuju Yogyakarta. Pesawat itu membawa sebanyak 54 penumpang dan 6 kru. Pada awalnya, penerbangan itu berjalan lancar hingga pesawat itu sampai di wilayah Yogyakarta. Namun, saat jam menunjukkan 9.18, radar pesawat menangkap adanya awan cumulonimbus di jalur penerbangan. Oleh karena itu, pilot pesawat Kapten Abdul Rozak dan kopilotnya Haryadi Gunawan memutuskan untuk mengambil rute lain dari jalur yang sudah direncanakan. Namun, berdasarkan analisis kotak hitam atau black box dan gambar yang diperoleh satelit, sebenarnya pesawat telah memasuki badai sewaktu pilot pesawat memulai untuk mengubah rute normal menuju Yogyakarta. Keadaan cuaca buruk itu juga terekam dalam video percakapan di dalam kokpit atau CVR. Beberapa saat sebelumnya, sang pilot melakukan bahwa mereka mencoba untuk terbang di celah antara dua badai yang dapat dilihat dari radar cuaca pesawat. Setelah 90 detik memasuki badai petir, kedua mesin tiba-tiba mati pada pukul 9.20. Kapten Abdul Rozak dan kopilot Haryadi pun dilanda kepanikan. Dalam keadaan panik, kopilot Haryadi langsung mengambil mikrofon dan berteriak kepada para penumpang di dalam kabin tentang kondisi pesawat yang mereka tumpangi. Namun, sayangnya jalur komunikasi dari kokpit ke kabin sudah mati. Kapten Abdul Rozak memerintahkan kopilot Haryadi untuk meletakkan mikrofon dan meminta pada seluruh penumpang dan kru untuk berdoa. Pada saat bersamaan, sang pilot memutuskan untuk mencoba pendaratan darurat. Dalam keadaan yang sudah mati mesin, Kapten Abdul Rozak pelan-pelan menurunkan pesawat ke ketinggian 17.000 kaki. Dalam ketinggian itu, dia mulai melihat hamparan sawah dan sungai. Saat mendiskusikan hal ini, kopilot Haryadi menyarankan untuk mendaratkan pesawat di sawah. Pada saat itu, keadaan sawah memang sedang banjir dan penuh air. Namun, Kapten Abdul Rozak memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata bahwa mereka semua akan mati kalau mendarat di sawah, karena tak tahu soal kedalaman banjir itu. Dengan sedikit waktu yang tersisa, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pendaratan ke sungai. Namun saat sudah di dekat sungai, Kapten Abdul Rozak kembali panik karena Sungai Bengawan Solo yang akan dijadikan tempat pendaratan darurat ternyata berisi beberapa jembatan yang memiliki banyak tiang. Karena waktu yang semakin sempit, Kapten Abdul Rozak tetap memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo. Dia kemudian menjajarkan posisi pesawat dengan sungai yang bersiap menjadikannya sebagai tempat landasan. Namun, kondisi saat itu sebenarnya sulit karena sebelum melakukan pendaratan, dia harus menghindari dari jembatan yang memiliki banyak tiang. Namun akhirnya pesawat Garuda Indonesia dapat mendarat darurat di atas air dengan selamat dan tidak tenggelam.
Setelah berhasil mendaratkan pesawat di sungai, kondisi 54 penumpang dan 5 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara itu, satu pramugari ditemukan meninggal dunia, diduga karena terlempar akibat benturan keras saat pendaratan. Akhirnya kita telah selesai membahas tentang global airline industry di Indonesia. Bagi kalian yang punya pertanyaan seputar global airline industry di Indonesia, boleh ditanya ya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.